apakah kepakan sayap kupu-kupu di Brazil bisa menyebabkan tornado di Texas? Nah, salah seorang yang menjadi pionir ramalan cuaca menggunakan komputer itu adalah Edward Lorenz. But he still had his deepest questions, I guess, about the connection between the model and the real solar system. So he believed that the solar system, which obviously had several more. Contoh lain adalah bandul bermagnet ini, yang di bawahnya diletakkan magnet-magnet lain. Berapa kali pun kalian coba untuk mengayunkannya dari posisi yang sama, cuaca adalah salah satu yang paling ingin diketahui manusia. Kita ingin tahu apakah hari ini hujan atau tidak. Hujan menginput angkanya dengan ketelitian 3 angka di belakang koma. Padahal komputer itu menghitungnya dengan ketelitian 6 angka di belakang koma. Kalau kalian punya sensor, dia melakukan itu bermodalkan 12 parameter cuaca, seperti temperatur, tekanan udara, kelembaban, dan sebagainya. Pikirnya dia dengan modal 12 parameter. Nah, apa yang ditemukan oleh Edward Lorenz ini dan apa yang ditemukan oleh Henry Poincaré menjadi teori baru yang disebut teori. Di dalamnya dia merumuskan secara presisi bagaimana benda-benda langit bergerak, termasuk bagaimana benda-benda di sekitar kita juga bergerak, yang kemudian kita kenal sebagai hukum. Kita tidak akan membahas cerita para dewa ini, tapi poinnya adalah dulu pernah diyakini bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, entah itu hujan, petir, film tentang seseorang yang tiba-tiba punya kesaktian bisa kembali ke masa lalunya dengan hanya membaca buku diarinya. Otomatis dia bisa mengingat kembali kejadian-kejadian. Karena itu guys, siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. That there, in order to keep it on a regular track, that it was. Dan gambar ini yang muncul. Gambarnya sendiri mirip dengan sayap kupu-kupu. Lalu apa maksudnya gambar ini? Perhatikan bahwa setiap titik pada lintas film tentang seseorang yang tiba-tiba punya kesaktian bisa kembali ke masa lalunya dengan hanya membaca buku diarinya. Otomatis dia bisa mengingat kembali kejadian-kejadian. Dan inilah yang ditemukan oleh Henry Poincaré, bahwa sebetulnya alam ini tidak sesimpel yang dipikirkan Newton. Sialnya, hampir seluruh bahkan mungkin Newton berkeyakinan bahwa alam semesta itu seperti mesin Orari ini, di mana semua gerak alam ini sudah terpola, sehingga secara teori semua hal di dunia ini. Sayangnya, keyakinan Newton dan Laplace ini runtuh seabad kemudian oleh temuan seorang ahli matematika Prancis bernama Henry Poincaré. Bahkan Pierre-Simon Laplace, ahli matematika Prancis di abad ke-18 mengatakan, kalau kita bisa mengukur secara tepat posisi dan gerak, maka muncullah orang-orang seperti Copernicus, Galileo, Kepler yang mencoba merumuskan bagaimana alam semesta ini bergerak. Puncaknya di abad ke-17 saat Newton they discovered that the natural world could be deeply, profoundly unpredictable. But the very same things that make it unpredictable